sedang dalam perjalanan ke dalam rumahmu, sampaikan dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun, sehingga dapat berkumpul bersama dengan kami untuk memuji dan menyembah akan nama-Mu Tuhan. Kami rendahkan diri kami Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus-Mu melingkupi setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Yang percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, berhembus melingkupi setiap kehidupan kami, apapun kehidupan kami, musim kehidupan kami. Roh-Mu selalu ada, Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami. Haleluya. Urapi. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Jemaat Tuhan, siapa untuk bangkit berdiri bersama? Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah
Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas perbuatan kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, kami mau puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan hanya nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduan hati kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu
mendengar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati persekutuan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul di bulan yang baru, di bulan Mei tahun 2026 ini. Masih ada sukacita, amin. Kabarnya luar biasa, amin. Haleluya. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau penebus kami. Tahu Dia penolongku, hapus dosaku, ku yakin, hey. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, kami angkat. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku, ku yakin, amin. Ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, kami angkat panji kami Tuhan. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku angkat panji, oh Dia telah jemaat katakan, penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, masih ada sukacita, amin. Masih ada sukacita. Haleluya. Mari kita tos kanan kiri kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, kasih setiamu nyata. Haleluya. Haleluya. Tuhan Kau baik,
kasih setiamu selamanya. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari segala suku dan bahasa, semua kaum dan pulau-pulau ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan, ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan. Haleluya, saya mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau baik. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari segala suku dan bahasa, semua kaum dan pulau-pulau ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan, ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dari segala suku dan bahasa, semua kaum dan pulau, jemaat katakan, ku sembahkan. Amin. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Padamu kami berseru Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, kami berserah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami berserah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji hanya nama-Mu Tuhan. Tempat perlindungan kami, batu karang yang teguh. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami muliakan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur. Inilah kerinduan kami untuk memuji, menyembah akan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Mari jemaat, kita satukan hati kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita lanjutkan doa kita dalam Mazmur 122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Amin. Untuk doa firman, saya undang dengan kasih Bapak Samuel Soisa untuk doa kita. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami dari kami memuji Tuhan. Dan sehingga saat ini oleh tuntunan-Mu, oleh kehendak-Mu ya Roh Kudus, kami dimampukan untuk saat ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, tuntun hati dan pikiran kami. Setiap jemaat-jemaat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar kami mengarahkan hati-Mu pada kebenaran-Mu dan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang setia. Tuntun Roh Kudus, Bapa Gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, terus membentuk kami umat-Mu, menjadi umat yang terus mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin.
Puji Tuhan, shalom. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, puji Tuhan, kita memasuki pada minggu ini adalah minggu yang ke-18 atau minggu pertama dalam bulan Mei. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya beroleh hati yang bijaksana. Ya, puji Tuhan, waktu berlalu dengan pasti maju terus, dan diharapkan juga kehidupan kita dalam iman percaya, dalam kerohanian juga bertumbuh, makin maju, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pada ibadah yang kedua ini kita akan bersama-sama merenungkan tema, yaitu dalam tema Aku Tidak Sendiri. Roh Kudus menyertai hidupku. Ya, aku tidak sendiri. Roh Kudus menyertai hidupku. Ada berita yang paling gembira dalam hidup iman kita adalah saat kita sudah percaya Yesus, sudah terima Yesus, dibaptis, ya, lalu kita percaya kita sudah lahir baru, ya, menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, siapa ini siapa? Kita, siapa? Saya, ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Berita yang gembira adalah, puji Tuhan, bahwa kita diberi penyataan firman Tuhan bahwa tidak pernah sendiri. Sepanjang waktu di dunia kita, apapun yang kita hadapi, senang dan susah, ya, ada penderitaan sekalipun, Tuhan mau nyatakan pada kita bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak sendiri. Ya, dan ayat itu kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 14, kita mau baca ayat 15 sampai dengan ayat 18. Yang ada di situ kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, maaf. Oh, kok tidak terkoneksi ini? Ya. Nah, ada masalah lagi. Ya. Maaf ya, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Ini sudah ada tapi tidak jalan ini. Ya dibantu aja. Nah, mana ahli IT ini? Bantu. Ya. Sudah Bapak klik ini. Nah, baru jalan dia. Oh, dibantu ya. Tidak terkonek di laptop saya. Ya. Oke. Ayat 18-nya di situ tidak ada, bisa buka di Alkitab. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saya ajak ulang kembali mulai ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18-nya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Silakan duduk. Ya. Ya, baiklah. Tak koneksi. Masalah apa ini? Ya. Nah, kalau IT itu biarpun canggih, hebat, tetap ada kelemahannya. Ya. Dan orang Kristen ada kelemahan tapi harus luar biasa. Karena apa? Ada penolong yang lain, ada Roh Kudus. Haleluya ya. Tema tadi adalah aku tidak sendiri. Roh Kudus menyertai hidupku. Bapak Ibu yang kekasih, coba diperhatikan dulu di ayat 15. Ya. Ada sebuah tantangan. Ya, tantangan iman dalam kita mengasihi Yesus.
Kalau seorang merasa sendiri, padahal iman percayanya ada Roh Kudus, ada penolong, ada Tuhan. Tapi keluhannya, kenapa saya sendiri? Saya tidak sanggup lagi. Saya merasa Tuhan, Engkau sangat jauh dari saya. Kenapa? Salah satu sebabnya ada tertulis di ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Oh iya, rupanya saya yang salah, belum saya klik. Ya, puji Tuhan. Inilah. Betul. Ya sudah masuk ini. Haleluya. Ya. Jadi ada tantangan iman, tantangan percaya kita pada Tuhan. Kita percaya Yesus oke, sudah diselamatkan sudah. Tapi waktu ada problem datang, masalah datang, kita lalu perasaan jiwa kita merasa aku kok sendirian ya. Padahal ayat 15, Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah ini problemnya. Kita mengasihi Tuhan tuh mungkin setengah-setengah, sebagian-sebagian, tidak sepenuh hati. Masih ingat Matius 22 ayat 37? Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan itu tidak main-main, sungguh-sungguh. Nah oleh karena kita orang percaya yang sebagian besar tidak mengasihi Tuhan dengan benar, maka waktu datang problem, masalah, baru terasa, aduh Tuhan, kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Kok jauh ya Tuhan ya? Saya kok sendirian Tuhan? Mengapa saya hadapi masalah sendiri? Di manakah Engkau Tuhan? Seorang pemazmur satu kali berkata, di manakah Allahmu? Nah, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya melakukan apa yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Memang kenyataannya kita kan belum sempurna, jujur saja. Belum semuanya kita turuti. Tapi paling tidak kita ada peningkatan. Masa kita sudah dari orang percaya 10 tahun, yang kita taati firman Tuhan hanya 1%. Mestinya harus meningkat kan. Kata segala itu berarti memang bicara sangat sempurna. Tapi kita belum. Yang penting kita mendasarkan jikalau kamu mengasihi aku, Bapak Ibu dan saya harus mengasihi Tuhan. Baru kita akan belajar diajar menuruti segala perintah Tuhan. Satu persatu mulai kita belajar taati. Yang satu tidak bisa ditaati, lama-kelamaan bisa ditaati. Diturutin. Tidak sama sekali tidak. Sehingga kadang-kadang untuk mentaati satu firman Allah juga itu berat betul. Pada kenyataannya perlu meningkat. Nah, tantangan inilah yang saya sebutkan ini tantangan iman dalam mengasihi Tuhan Yesus. Supaya jangan sampai kita terjebak dalam perasaan kesendirian dalam hidup percaya kita pada Tuhan. Jangan sampai kita dalam pergumulan kita ini merasa aku sendiri. Dengan kekuatan kita, dengan segala daya upaya. Akhirnya putus asa, patah semangat. Ya, kan tidak boleh begitu kan. Nah, jadi Tuhan menolong kita, biarlah tema yang kita angkat ini akan memberkati kita. Saya akan masuk bagian pertama ya. Roh Kudus adalah penolong dalam pergumulanku. Roh Kudus adalah penolong dalam pergumulanku. Didasarkan di ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kalau seorang percaya mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan, betul-betul kita tidak sendiri. Karena Tuhan akan minta kepada Bapa supaya Ia memberikan penolong yang lain. Dan ini sudah terjadi. Ayat ini kita baca hari ini tapi sudah terlaksana ribuan tahun waktu Yesus mengucapkan dan gereja mula-mula terbentuk. Kemudian hari ini orang percaya bertambah-tambah sampai kepada kita yang sudah percaya berapa tahun lalu, masing-masing punya pengalaman berbeda-beda waktunya. Yang pasti Bapak Ibu diingatkan bahwa karena kita mengasihi Tuhan, belajar taat sama Tuhan, Tuhan berkata Roh Kudus adalah penolong dalam pergumulan kita. Jadi hari ini, hari esok kita tidak tahu sebuah rahasia.
Tapi yang saya tahu, yang Bapak Ibu harus tahu adalah Roh Kudus penolong dalam pergumulanku. Makanya kalau umat percaya, anak-anak Tuhan percaya dalam pergumulannya, tak usah sedih, tak usah takut, juga tidak usah cemas. Tidak usah kita bingung atau seperti orang-orang duniawi, sepertinya tidak punya Tuhan, tidak punya pengharapan. Tidak perlu. Kita tinggal periksa saja, oh saya ini ada pergumulan, saya harus koreksi diri saya. Bagaimana saya menempatkan diri saya sebagai orang percaya itu? Apakah saya percaya bahwa Tuhan ada? Ya, oke. Apakah saya percaya Roh Kudus ada? Amin. Mana dasar ayatnya? Bapak Ibu perlu tahu dasar ayatnya juga. Kebetulan bulan Mei ini kita akan mengadakan mulai tanggal 15 Mei ya. Setelah kenaikan Yesus tanggal 14, doa 10 hari. Saya berharap anggota jemaat bisa ikuti hari demi hari, setiap hari boleh baju bagus sekali. Ya, kalau ikut lubang-lubang ya terserah. Yang penting pilihannya, anjuran saya ikutlah hari pertama sampai hari ke-10 ya. Nanti hari ke-10-nya itu tiba hari Pantekosta kita buat di minggu paginya. Belajar yang jemaat-jemaat anggota yang tidak pernah doa sama-sama, yang tidak pernah doa malam tiap Jumat itu. Ada nggak anggota jemaat yang belum pernah selama jadi anggota jemaat GBPS ikut doa malam? Ayolah datang supaya merasakan doa itu seperti apa ya. Nah, doa itu beda dengan ibadah. Kalau doa itu yang membedakan apa? Di dalam doa malam itu ya, artinya ke dalam persekutuan doa itu yang lebih ditingkatkan itu puji-pujian, penyembahannya. Ya. Firman Tuhan tidak banyak, hanya 20 menit paling lama. Kita meningkatkan worship, penyembahan. Supaya anak-anak Tuhan itu merasakan bahwa bagaimana sih saya itu bisa membedakan Roh Kudus itu menolong saya dalam pergumulan saya. Nah, saya latih saya untuk memuji Tuhan seperti apa, pengalaman berdoa seperti apa, menyembah Tuhan seperti apa, dirasakan. Dalam ayatnya di ayat 16 dibilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Untuk apa? Supaya penolong ini, Roh Kudus ini menyertai kita selama-lamanya. Menyertai saya Bapak Ibu selama-lamanya loh. Maka betul kan? Kita tidak sendiri. Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Yang menolong kita, yang menyertai hidup kita. Nah, jadi kata supaya ia menyertai kamu selama-lamanya itu harus diingat betul-betul, jangan dilupakan. Walaupun perasaan Bapak Ibu waktu itu bebannya sangat berat, pergumulannya sangat kuat sekali. Saya tidak sanggup lagi. Mungkin begitu bebannya tertekan sangat erat. Tetap katakan dengan percaya. Terima kasih, Roh Kudus menyertai saya. Dia tahu saat ini yang saya hadapi. Begitu. Tidak dibatasi dengan pengkalenderan waktu. Ini loh selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa Tuhan kasih karunia umur sampai 95 tahun. Ya selama 95 tahun ini Roh Kudus menyertai kita di dunia ini. Di dunia ini ya. Nanti plus waktu kita masuk ke kekekalan selama-lamanya. Ya, ini yang akan jadikan sesuatu pembicaraan kita yang sangat indah dalam sebuah kesaksian. Kesaksian hidup orang percaya atas penyertaan Roh Kudus. Nanti diteguhkan dengan ayat Roma 8 ayat 26. Dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Coba baca sama-sama. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada penafsir Alkitab menafsirkan ini Roh Kudus menolong kita berdoa dengan komat kamit, dengan keluhan hati atau mungkin dengan tambahan bahasa roh, dengan bahasa yang kita tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak ada pokok doa yang kita sebutkan lagi. Sepertinya udah gak bisa meminta apa sama Tuhan. Gak tahu apa yang diminta. Tapi Roh Kudus menolong kita. Dan ini juga bisa berarti dalam kelemahan kita. Semua manusia yang percaya Tuhan sekalipun punya kelemahan. Kita bukan kuat terus. Ada kelemahan dan kelemahan itu menunjukkan sisi manusiawi kita. Yang kuat itu adalah manusia rohani kita. Manusia jasmani ini kuat, tapi kalau kena penyakit, kena kelemahan sesuatu fisik kita, di dalam tubuh kita bisa lemah karena sakit. Karena lelah atau letih, ya kan? Itu wajar, tidak hal yang salah, itu manusia normal.
Saat kita lemah secara fisik ataupun secara kejiwaan, sampai kita mau datang sama Tuhan tidak sanggup, berseru sama Roh Kudus. Tuhan terima kasih Roh Kudus, Engkau menolong saya saat ini dalam kelemahan saya. Terutama dalam topik ini, tolonglah saya bisa berdoa. Kadang-kadang kita mau berdoa itu kan kadang-kadang tunggu waktu yang baik. Waktu nyaman, waktu ada berkat Tuhan kita berdoa semangat sekali, haleluya. Tapi kalau ada kesusahan datang, tekanan hidup penderitaan datang, mau berdoa itu rasanya malas-malasan. Ya. Atau tidak ada kemauan. Nah, ini menolong loh. Kalau saya menafsirkan lagi bahwa roh itu menolong kita dalam kelemahan kita atau membantu kita dalam kelemahan, mungkin seberapa banyak anak Tuhan yang belum bisa menyembah Tuhan. Masih ada enggak? Pasti ada dong. Tidak semua anggota jemaat bisa menyembah Tuhan. Oh Pak Pendeta saya bisa menyembah, buktinya haleluya puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan akal budi, boleh. Ya, dengan perkataan saya, iya itu yang kelihatan. Tapi menurut Alkitab, kita disuruh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Kan tidak semua bisa. Kalau hidup kita ini hanya melulu jiwani saja, duniawi saja, bagaimana kita bisa masuk menyembah Tuhan, berdoa dalam roh dan kebenaran? Pada saat itulah Bapak Ibu harus menyadari Roh Kudus akan membantu kita. Kita mesti buka hati. Jangan anggota jemaat menganggap biasa-biasa, tidak menyembah Tuhan. Oh ya, saya kan bukan Pak Pendeta, saya bukan pelayan Tuhan. Saya tidak diharuskan menyembah Tuhan. Siapa bilang? Dalam Alkitab semua orang percaya. Tetapi saatnya sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar. Di kita semua penyembah-penyembah, bukan penonton-penonton, bukan peminta-peminta juga. Kalau anak Tuhan maaf ya, peminta itu artinya suka berdoa, minta saja sama Tuhan. Bangun pagi udah minta ini, minta ini, minta itu, sampai set yang diminta. Entah siang juga minta lagi, ya boleh saja. Karena kita memang ada kebutuhan, tapi masa sepanjang hidup kita minta saja sama Tuhan. Kapan kita bisa memuji menyembah Tuhan? Nah itulah Roh Kudus membantu kita. Tuhan saya perlu menyembah. Kok saya nggak bisa menyembah ya? Tersinggung saya ini. Masa saya nggak bisa menyembah? Tidak apa-apa, Tuhan tolong saya. Ajar saya menyembah. Nah, nanti Bapak Ibu ada kerinduan. Tahu-tahu datang sama Tuhan yang biasanya meminta A sampai Z. Permintaan sekarang tidak muncul. Saat teduh. Wah nyanyi pujian. Nyanyi menyembah. Wah. Selama berdoa 15 menit tidak ada permintaan, menyembah saja. Wah ini kemajuan ini. Ya. Nanti setelah mau lihat waktunya cuma setengah jam, nah terakhir 10 menit terakhir berdoa, meminta pergumulan doa, minta kesehatan, perlindungan dan sebagainya. Tapi ini mulai sudah meningkat karena Roh Kudus menolong kita, si penolong ini, sang penolong ini menolong anak-anak Tuhan yang tidak bisa menyembah. Bapak Ibu tahu, kalau rohani kita tidak bisa menyembah Tuhan, Bapak itu seperti tanah yang gampang kering, tandus, gampang gersang, gampang layu kalau pohon itu. Tapi kalau kita punya kemampuan bisa menyembah Tuhan, Bapak Ibu tidak akan mengalami kekeringan rohani, akan mendapatkan kebangunan, akan mendapatkan siraman dari Roh Kudus dalam rohani kita. Ini manfaat sekali. Maka ada kadang-kadang kan ada jemaat bilang gini, wah kalau hari Minggu ibadah Pak Pendeta menyembah saya belum sampai 5 menit sudah amin. Rasa-rasa mau menyembah enak sekali, tiba-tiba mau dengar firman Tuhan. Waduh nggak cukup saya. Nah, apa solusinya? Ya, nanti pulang ke rumah menyembah lagi sendiri di rumah. Atau diundang ikut doa malam supaya banyak penyembahannya. Atau nanti doa pagi, tiap tanggal merah gereja kita bikin program doa pagi bersama. Ya. Datang di situ banyak menyembah lebih dari 30 menit, worship aja menyembah. Nah sebagian anak Tuhan yang lain kalau penyembahan lama kesemutan. Wah ini menyembahnya lama betul, jenuh, kayak membosankan begitu. Mengapa? Karena rohnya belum dapatkan tuntunan Roh Kudus untuk menyembah Tuhan. Bukan rohnya mati, bukan. Masih banyak dikuasai jiwani. Jadi kalau datang sama Tuhan berdoa itu pikirannya main terus, perasaannya main terus. Dan tidak ada kesempatan rohaninya bertumbuh. Karena yang dipikir cuma ini doanya kok lama. Ini kok menyembah lagi. Apa ini? Tanya-tanya. Kalau ada yang punya anggapan seperti ini jawabannya hari ini. Minta Roh Kudus
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya mau katakan kelemahan di sini adalah bukan kelemahan biasa, tapi kelemahan di mana kita jadi orang Kristen tidak mampu memberdayakan diri kita untuk menyembah Tuhan. Ya. Nanti pulang dicatat dulu Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Bapak itu senang kalau disembah dengan roh dan kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu ke gereja, tapi kalau ibadahnya coba memakai jiwani saja dengan pikiran, perasaan, ya, dan emosi saja, tidak mantap, belum mantap begitu. Tapi kalau datang ibadah sama Tuhan, hatinya tulus, ingin datang sama Tuhan, di dalam dasar hatinya rindu sekali sama Tuhan. Kapan ya hari Minggu? Wah, ini mau Minggu ini, malam Minggu siap-siap. Besok jangan sampai saya terlambat atau saya Minggu harus datang ibadah. Jangan sampai terbengkalai karena janji ini janji itu akhirnya terdesak. Kan masih banyak anggota jemaat kita yang bayi rohani. Yang bayi rohani itu begini. Kalau hari Minggu sedikit gangguan sedikit gangguan ada apa-apa kesibukan apa, bisa tertunda ibadahnya. Dia lebih bagus menunda ibadah daripada absen dengan janjinya dengan kebutuhan duniawinya. Ini yang saya katakan masih tingkatan bayi rohani, kanak-kanak yang mau bertumbuh. Harus naik, minta bantuan Roh Kudus. Roh Kudus, saya punya kelemahan nih. Kelemahan saya adalah saya mudah sekali ibadah Minggu tidak prioritas. Mudah-mudahan ke depan ada buah-buah rohani, jemaat Tuhan mengalami kegerakan, kebangunan rohani dengan rohaninya. Nanti Bapak Ibu akan betul-betul hari Minggu itu ibadah raya. Ya. Dan nanti tiap hari juga sama. Tiap hari itu rasanya bangun pagi itu tidak malas-malas. Bangun pagi. Tidak boleh waktunya terbengkalai. Dengan padatnya jadwal waktu sehingga doa paginya absen. Dia harus menyembah Tuhan dulu. Datang pagi bangun, angkat tangan. Oh Yesus, haleluya. Tuhan tolong saya, haleluya. Menyembah Tuhan. Ini luar biasa loh. Berkaitan dengan ayat ini saya mau katakan, saudara jangan pernah lagi sendiri. Roh Kudus penolong kita dalam menyembah juga khususnya. Termasuk nanti dalam persoalan yang lain, pasti itu. Dalam menyembah sudah benar, dibantu Roh Kudus, maka saudara akan hidup dalam kehidupan rohani yang nyata. Ya, saya akan lanjutkan di sini. Ya, sekarang mari kita lihat bagian yang kedua. Ya. Roh Kudus hadir dalam keseharianku. Jadi Roh Kudus itu penolong yang lain, bukan? Yohanes 14 ayat berapa? 16. Ya, yaitu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti Roh Kudus itu ada dalam kita, hadir terus. Dalam keseharian kita dia hadir. Memang secara urutan tanggal kita bikin persiapan hari Pantekosta. Nanti hari Pantekosta itu kalau nggak salah tiba tanggal 24 Mei, bulan Mei ini ya. 10 hari kita berdoa, melatih berdoa. Tapi pada kenyataannya Roh Kudus sudah ada, dicurahkan, ada pada kita latih. Sebab banyak anak-anak Tuhan tidak begitu pusing dengan masalah ini. Dari sekian anggota jemaat, berapa persen saja yang mau datang di doa malam 10 hari, belum semuanya. Ya. Saya khawatir juga mereka bisa abaikan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Maka melalui kesempatan bulan Mei atau katakanlah bulan peringatan pencurahan hari Pantekosta akan menyadarkan setiap anggota jemaat bahwa Roh Kudus itu sudah menyertai kita dalam keseharian kita. Yohanes pasal 14 pada ayat yang ke-16 tadi. Nah, saya coba bacakan di ayat 17 sekarang. Perhatikan ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan saya. Roh Kudus, roh penolong, di sini roh kebenaran sama ya. Ini dunia tidak mengenal, tidak melihat. Bayangkan kalau dunia saja tidak melihat dan tidak mengenal. Masa orang Kristen yang percaya Yesus, yang udah mengutus Roh Kudus, kita juga nggak melihat, nggak mengenal. Bagaimana? Kan ini kan ironis sekali, sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Amin. Ya enggak? Coba kita pelan-pelan saya ngomong. Roh Kudus bagi dunia, kita bilang tidak melihat dan tidak mengenal. Tetapi kamu siapa? Saya dan Bapak Ibu, mengenalnya. Bahkan mengenalnya seperti apa? Ia diam di dalam kamu dan menyertai kamu ini.
ayat yang ke-17 itu. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, coba kita duduk pelan-pelan dipegang dadanya. Ya, dalam saat teduh, Roh Kudus. Apakah saya selama ini tidak mengenal Engkau? Pasti kita akan jawab, saya mengenal Roh Kudus. Ya, dikobakan kan saya tahu mengenal. Nah, masalahnya adalah apakah engkau saya rasakan tidak, saya lihat tidak diam di dalam saya dan menyertai saya. Nah, nanti ini masih bagian kedua apa? Roh Kudus hadir dalam keseharian kan. Nah, kita buktikan sekarang dalam keseharian. Kalau tiap minggu oke. Kalau tiap minggu jemaat ibadah, yakin betul ada Roh Kudus. Apalagi puji-pujiannya tentang Roh Kudus, doanya semua, banyak orang datang ibadah. Amin. Terus besok Senin, dalam kesendirian kita, dalam pergumulan Bapak Ibu, masih enggak percaya Roh Kudus menyertai kita dalam keseharianmu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru saya percaya ada Roh Kudus. Kan tidak bukan? Jadi dalam sehari demi sehari kita percaya bahwa Roh Kudus itu menyertai saya, ada di dalam saya. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nanti Bapak Ibu telah baik-baik itu cermati ayat 17 ini. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Hari ini saya pastikan Bapak Ibu dengan firman Allah ini, ayat ini. Bapak Ibu menerima Roh Kudus. Ya, menerima Roh Kudus. Pak Pendeta, saya belum bisa bahasa kok. Berarti saya belum terima Roh Kudus, Bun. Siapa bilang? Ya. Bagi mereka yang belum percaya Yesus memang belum terima Roh Kudus. Itu aja dulu rasanya. Kalau Bapak Ibu percaya Yesus sungguh-sungguh juru selamat, menerima Roh Kudus. Hanya pola hidup kita sehari-hari perlu dibuktikan dalam keseharian kita. Bahwa kita ada disertai Roh Kudus dan Roh Kudus diam di dalam saya. Nah ini yang perlu ya. Begitu. Ada satu ayat yang Bapak Ibu tidak boleh lupa. Saya tidak tulis ini. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus Allah itu penolong, roh kebenaran itu ada diam di dalam saya. Amin. Haleluya. Bagaimana Bang? Ada diam enggak? Amin. Ya. Tapi akan dibuktikan besok. Masing-masing akan dibuktikan. Roh Kudus akan menyatakan dirinya memberi pengalaman yang indah bagi masing-masing. Kadang-kadang dia kasih kita satu masalah. Satu latihan lah ya. Atau satu cobaan. Tapi cobaan bukan dari dia. Dari kita punya kecerobohan. Misalnya cobaannya gini. Yang sering lazim ini kan. Dunia ini kan kalah dengan materi, dengan uang. Digoda dengan kekurangan uang. Ya. Lalu ada kesempatan dapat uang. Apa kita mau jujur enggak? Apakah kita mau menipu enggak? Atau kata nipu lain korupsi gitu ya kalau yang terjadi. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak mau. Karena apa dasar tidak mau? Kenapa? Bukan karena ditangkap polisi, malu namanya di KPK. Bukan cuma itu secara hukum. Tapi tidak mau karena ada Roh Kudus menyertai. Dia bilang jangan, itu bukan milikmu. Ya, berpada dengan apa yang ada. Cukupkan dirimu dengan apa berkatmu saja. Tapi Tuhan ini kesempatan baik loh. Kalau saya buat ini tidak banyak yang tahu. Tapi aku tahu. Gitu. Nah ini ada dialog komunikasi yang indah dengan Roh Kudus. Yang Bapak Ibu perlu mengalami masing-masing. Jadi masing-masing perlu mengalaminya sendiri secara pribadi. Tidak secara umum. Tapi pribadi mengalaminya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita kadang belanja. Saya sering itu belanja ke pasar. Kemudian angsuran saya kembali uang itu lebih daripada yang saya belanjakan. Ya, kalau belum saya bertobat, wah ini berkat Tuhan. Tapi setelah saya bertobat tidak mau lagi. Bu, salah loh, coba hitung lagi. Loh, kelebihan 50.000 ya Pak ya? Iya, aduh Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Aduh, untung aku ngerugi nih. Untung Bapak baik jujur aja. Ya, jadi dia senang kalau saya kembalikan. Dan waktu saya mau kembalikan nih, kalau kita sudah bertobat tidak ada masalah, lancar saja. Tapi kalau waktu kita setengah bertobat belum percaya Tuhan sungguh-sungguh atau mau dicobai, maju mundur.
Tapi waktu saya kembalikan itu dasarnya memang kasihan sama orang itu. Tapi yang paling penting adalah karena Roh Kudus sudah mengingatkan. Dia itu bukan punyamu. Lalu kadang-kadang Roh Kudus itu kasih penerjemahan yang panjang lebar. Dia kasihan loh. Dia bekerja ini sekian lama, untungnya cuma sekian. Nah kamu ambil bagaimana dia. Dia tidak tahu tapi aku tahu. Nah Anda kembalikan. Itu kan latihannya gitu. Nah pada waktu kita jujur beginilah. Kita sedang melatih diri kita dalam keseharian kita. Bahwa Roh Kudus menyertai kita dalam keseharian kita. Ya. Saya mau tunjukkan ini. Apa artinya Roh Kudus hadir dalam keseharian? Pertama atau A, yang menuntun setiap langkah kita. Pastikan Bapak Ibu yakin disadari bahwa Roh Kudus menuntun setiap langkah kita. Dan dia menyertai saya kan, menyertai dalam selama-lamanya. Dalam keseharian dia akan tidak membiarkan kita, dia memimpin, menuntun, ini ayatnya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Berarti Bapak Ibu kalau tahu atau tidak tahu, kita memberitahu saudara, Bapak Ibu dan saya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, dia adalah roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Ya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia. Sebab tidak melihat dan tidak mengenal. Tapi kita mengenalnya, kita menerimanya. Otomatis Roh Kudus memimpin kita. Kita ikuti pimpinannya. Oh Tuhan terima kasih Engkau memimpin saya. Menolong saya. Terima kasih Roh Kudus. Nah, Roh Kudus saya ada punya masalah begini. Bagaimana keputusannya. Mana yang saya mau pilih. Nah, kita minta tuntunannya. Ya. Satu kali ada kesaksian, ini bukan saya ya, ada satu anak Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak Kudus tahu, saya melatih untuk taat sama pimpinan Roh Kudus. Saya coba mulai yang sering saya kerjakan. Saya kalau ke mall, saya beli sesuatu. Walaupun saya ingin, saya tanya Roh Kudus, saya beli ini kira-kira cocok tidak. Ya. Ini cocok, apakah tidak saya menghambur uang, apakah ini sesuai dengan kebutuhan saya. Roh Kudus pimpin saya. Nah coba, kadang-kadang itu kan nggak masuk akal, hal yang sepele biasa saja. Tapi kesaksian ini menolong sekali loh. Ini resep ibu-ibu bisa menghemat ini, bagus sekali. Ya. Jadi melibatkan Roh Kudus. Apalagi kalau ada anak-anak muda yang mau cari jodoh atau udah dapat jodoh. Dalam gerakmu tiap hari, belajar komunikasi dengan Roh Kudus. Nah, gitu kan. Roh Kudus saya mau berjalan, saya mau pegang tangannya boleh enggak? Ayo, kalau pegang tangan boleh enggak? Ya pegang tangan boleh dong, namanya dituntun, jalankan, jangan sampai kesandung. Ya. Terus kalau kita misalnya melakukan sesuatu bagaimana Roh Kudus? Nah, dia akan kasih pandangan-pandangan memang ya yang begitu sempurna deh, ya. Begitu lengkap sekali. Nah, ya. Jadi semuanya dilibatkan dalam keseharian. Nah, ini sangat menolong sekali kalau Bapak Ibu orang sibuk atau punya jadwal sangat padat sekali. Sekarang ini di masa akhir ini ya saya lihat anak Tuhan diberkati dengan pekerjaan, tapi hati-hati loh. Saudara akan mengalami namanya stres dalam pekerjaan. Ya, sangat bingung, sangat lelah, sangat letih, akhirnya bisa emosional. Nah, saat kondisi letih, lelah sampai membuat jiwa saudara tertekan, rasa tidak nyaman, emosi atau berperasaan, itulah paling penting untuk mengkomunikasikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya. Jiwa saya letih lelah. Beri saya kekuatan. Saya ini bicara udah mulai kasar ini. Tolong saya Tuhan. Ya, bisa begitu. Jadi gunakan itu kesempatan itu untuk berbicara dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia akan menuntun. Nah ya menuntun. Lalu ini ada lagi satu ya. Coba kita kaitkan dengan Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus itu mengajar dan mengingatkan firman Tuhan. Dalam satu ayatnya, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan demikian. Coba kita baca sama-sama. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berita gembira ini. Manusia itu dasarnya suka pelupa. Semua yang kita pelajari bisa ingat kalau kita buka bukunya lagi, diulang lagi bisa ingat. Nah di samping kita membuka buku kita dengan akal kita, di sisi lain Roh Kudus juga pengingatkan.
dia bahkan mengajarkan. Jadi dalam keseharian Bapak Ibu dan saya, Roh Kudus itu pribadi ilahi yang kudus. Ya, dia akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk belajar. Ya. Wah, sekarang ini kalau kita tidak mau belajar memang akan betul-betul banyak ketinggalan. Terutama dalam perkara rohani kita harus belajar. Firman Allah penuh kebenaran. Kita jangan sampai malas belajarnya. Dan dia kalau mengajari kita, dia memberikan selalu sarananya, kesempatannya, masalahnya. Anggap semua hal yang kita hadapi, semua hal yang kita alami ini kesempatan kita belajar dari Tuhan. Yang namanya Roh Kudus. Ya. Saya mengalami kesulitan begini-begini. Oh, tidak kebetulan. Tapi Roh Kudus mengajar kita sesuatu mungkin tentang kesabaran. Nah, kadang-kadang dia bisa memperlihatkan kita sesuatu yang apa ini ya. Apa yang dia ajarkan pada saya dengan hal ini. Kita dengar masalah orang lain. Lalu kita diberikan kesempatan untuk ikut terlibat di dalamnya. Apakah membantu, apakah memberikan nasihat. Tapi Roh Kudus juga sisi lain mengajar kita. Ya, bukan cuma firman Allah secara tertulis loh. Dalam pengalaman hidup ini. Ya, dia mengajarkan kita. Tidak tahu Bapak Ibu punya pengalaman sejauh mana dengan Roh Kudus yang mengajar dan mengingatkan. Ya, bagi saya membaca firman Tuhan, seperti ini aja. Tadi kita tiap kali firman Tuhan, Bapak Ibu kalau perhatikan kenapa ada doa untuk Yerusalem. Sebetulnya bukan untuk Yerusalem ya, untuk orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Berdasarkan Mazmur 122. Bagi sebagian jemaat mungkin berpikir kenapa kita pakai liturgi tambah itu. Sudah ada iman rasuli, sudah ada Bapak kami. Sekarang doa lagi untuk keselamatan umat Yahudi. Karena kita gereja, umat percaya yang sudah terima Yesus. Nah, bangsa pilihan Allah yang namanya Yahudi, bangsa Israel ini belum semuanya terima Yesus. Masih hidup di bawah hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu lihat kesaksian mereka yang bersiaga ke Yerusalem. Hari ini kalau ke Yerusalem, kalau enggak salah dengan kurs dolar sudah mencapai mendekati 35 sampai 40 juta baru bisa ke Yerusalem. Sekarang ini. Selama 11 hari. Kita bukan cuma rekreasi, refreshing atau holy land ya. Mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Bukan cuma itu. Tapi nanti ada satu masa atau hari kedua atau ketiga mereka bikin ibadah raya, ibadah kebaktian. Yang ibadah itu khusus untuk mendoakan bangsa Yahudi. Lalu mereka angkat dua tangan ke atas menghadap penduduk Yerusalem di situ. Dan yang didoakan Mazmur 122. Saya waktu berdoa pagi dapatkan pengertian ini, saya lalu dapat pikiran dari Tuhan. Saya tahu dia dari Roh Kudus. Loh, kenapa saya tidak bagikan ini? Apakah tunggu anggota jemaat ke Yerusalem dulu baru mendoakan mereka? Kenapa kita enggak melatih iman percaya kita sama Tuhan Yesus dan melakukan firman Allah yang tertulis dalam Mazmur 122? Itu loh buah pikiran. Lalu saya dengan hati bulat, mungkin sudah berapa tahun lalu saya lupa. Lalu saya buat masukkan salah satu liturginya. Jadi kita berdoa Tuhan, nanti WL perhatikan. Tuhan berkati umat Yahudi yang udah percaya Yesus supaya mereka memberitakan Injil kepada suku bangsanya. Dan kami gerejamu mendoakan berdasarkan Mazmur 122 yang berkata, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian siara Daud, ada 9 ayat itu. Begitu. Nah kita sedang melatih iman. Dan ini bagian ini, kisah ini saya dapatkan pengajarannya dari Roh Kudus. Saya enggak ada ikut-ikutan, selama saya umur hidup saya perhatikan ibadah gereja-gereja kita, tetangga, gereja sinode lain. Belum pernah saya temukan satu gereja pun yang memakai Mazmur 122 untuk liturgi hari Minggu. Berarti saya murni dapat dari Roh Kudus pengajaran ini. Maka saya bagikan. Saya ketemu dengan teman-teman MP di pusat, saya juga beritahu. Ya, saya bagikan sama mereka siapa tahu mereka mau mengadopsi atau meniru. Kan enggak apa-apa. Yang kita ambil kan ayat Alkitab. Nah, lalu sisi lainnya saya berharap anggota jemaat yang mendoakan umat Tuhan ini mendapat apa? Sentosa, mendapat damai Yerusalem, mendapat berkat rohani. Saya kok tidak percaya kalau anggota jemaat kita sini rajin berdoa untuk umat Tuhan yang belum percaya Yesus, lalu tidak mendapat berkat rohaninya. Pasti dapat. Amin. Nah, Bapak Ibu mau praktek di rumah doa masing-masing silakan, tapi kita belajar tahap awal ini untuk di dalam ibadah.
Yang kedua di doa malam juga dibuat. Ya, kalau saya tiap hari, ya saya gendong-gendong baby, gendong cucu saya keempat itu saya doa Yerusalem. Kemarin cucu ketiga si Raguel paling banyak dengar doa Yerusalem dia. Yang ngerti nggak ngerti pokoknya dia dengar doa saya, rohnya menangkap itu. Nanti Tuhan kasih benih ilahi masuk di hati dia. Supaya maksud dia besar suka baca firman Allah. Ada berkat rohani kan? Kita nggak bisa menerjemahkan berkat rohani seperti apa, tapi itu kenyataannya yang kita butuhkan hari ini. Oke, saya kembali ke bagian ini. Nah, nanti dalam keseharian kita juga Roh Kudus akan menolong kita untuk membentuk karakter kita. Saya nggak bacakan lagi ayatnya ya. Langsung saya akan tunjukkan selanjutnya. Yang ketiga, terakhir ya. Jadi kita tidak pernah sendiri. Roh Kudus itu menghibur kita, menolong kita. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu dan saya betul-betul punya keyakinan bahwa hidupku tidak lagi sendiri. Katakan amin. Ini ayatnya, Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat ini memang merujuk kepada kedatangan Yesus kembali. Tapi saya mau ambil bagiannya bahwa kita dalam kehidupan kita tidak pernah sendiri. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kita selalu ada penyertaan Roh Kudus. Katakan amin. Dimanapun kita berada, Allah Immanuel, Roh Kudus menyertai kita itu ada pada kita. Kita tidak pernah merasakan jauh dari Tuhan lagi. Ya. Kita tidak pernah merasakan di mana kita berada rasanya jauh dari Tuhan, yang kita buat seenaknya, tak suka hati kita, tidak. Pemahaman tentang keberadaan Tuhan sangat meningkat dalam kesempurnaan hidup kita. Satu kali kita mencoba melangkah melenceng, melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan sama Tuhan, langsung kita sadar, juga ada sepasang mata yang melihat saya. Tuhan tolong saya harus begini. Tuhan beri saya kemampuan untuk percaya Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan akan tolong kita selanjutnya, kita akan diingatkan dengan banyak janji-janji firman Allah. Ya, diteguhkan maksudnya. Seperti misalnya janji firman Allah, Yesaya 41 ayat 10 misalnya. Sebab janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau dan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu akan terjadi. Ya. Ayat yang lain misalnya Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi banyak ayat, banyak sekali janji-janji Tuhan tentang penyertaannya Tuhan itu. Tinggal Bapak Ibu temukan mutiara indah dalam firman Allah itu. Ambil, baca ulang-ulang, ingatkan, menghibur kita, menolong kita. Enggak pernah kita sendirian lagi. Ya, dunia zaman akhir ini terlalu banyak, kalau Bapak Ibu tidak seimbang ya, yang didengar di telinga kita kebanyakan dari dunia saja. Enggak pernah dengar dari firman Allah, kurang, enggak seimbang. Bapak Ibu akan cemas, khawatir, takut. Ini ngomong sedikit begini, ngomong sedikit wah gini. Ya kita tahu akan terjadi, tapi kita jangan omongkan terus itu. Kita harus katakan Tuhan menyertai menolong saya. Katakan Tuhan ada pada kita, begitu. Sehingga kita akan dapatkan ketenangan hati, kemantapan percaya kita sama Tuhan. Haleluya. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu akan terima perjamuan kudus. Ya. Perjamuan kudus itu juga salah satu sakramen perjamuan kudus mengingatkan kita Bapak Ibu. Di situ ada persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam 1 Korintus pasal yang pasal 11 ya, ayat 26 dikatakan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali anggota jemaat terima perjamuan kudus harus bersiap-siap terima berkat rohani. Di mana saudara, Bapak Ibu dan saya sedang memberitakan kematian Yesus sampai Dia datang. Artinya Bapak Ibu dan saya dekat sekali dengan salib Yesus. Dekat sekali dengan pengorbanan Yesus. Bahkan Tuhan mau itu diberitakan, di-PI-kan ya, untuk disampaikan kepada orang yang belum diselamatkan. Untuk jadi berkat bagi kita, di mana kita akan jadi saksi Tuhan bukan? Nah untuk apa gunanya Tuhan menyertai kita selalu ada kemenangan,
Ada pengalaman rohani, pas ujung-ujungnya kita ketemu dengan si A, dengan si B dalam koneksi hubungan kita satu dengan yang lain. Lalu orang itu percaya dengan Bapak Ibu karena dilihat orangnya baik. Dia mulai cerita, curhat. Dan apakah kita cuma sekedar dengar, tapi itu kesempatan baik kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Memberitakan dia itu baik, dia itu penolong kita. Nanti sampai kepada tentang Roh Kudus yang ada di dalam hati orang yang percaya. Orang itu kalau belum diselamatkan dia akan iri hati. Ih, masa kamu ada Tuhan di dalam hatimu, kok saya tidak yakin. Nah, kesempatan masuk pemberitaan Injil. Begitu. Ya, jadi akhirnya ujung-ujungnya ke pemberitaan Injil, ke PI lagi. Tapi yang penting hari ini, Bapak Ibu sebentar akan terima perjamuan kudus. Saran saya jangan diterima sebagai kebiasaan sebulan sekali, terus tidak rasa apa-apa. Tapi terimalah sakramen ini sebagai satu peningkatan kualitas rohani kita. Di mana kita harus punya keyakinan yang sungguh-sungguh. Menangkap, menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan saya. Sehingga hidup Bapak Ibu diubahkan. Hidupnya semangat gitu. Sukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita jangan dikelabui dengan hal duniawi saja. Terima hadirat Allah, terima sakramen perjamuan kudus. Oh, jadi lain hidupnya. Ya, maka Tuhan bilang apa? Ujilah dirimu sendiri. Dan baru sesudah itu makan roti dan minum cawan anggur. Diuji, apa nih yang diuji? Diuji percayanya, imannya sampai di mana. Apakah saya yang terima perjamuan biasa-biasa ya? Nah itu berarti ngetes, sedang memeriksa, mengkoreksi dirinya. Ditingkatkan ayo. Khotbah hari ini temanya, aku tidak sendiri. Roh Kudus menyertai hidupku. Ayo buktikan. Dan begitu. Amin ya, mari kita siap untuk terima perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya. Kita akan naikkan satu pujian dulu, pujian yang pertama tadi. Sebelum kita nyanyikan lagu untuk perjamuan kudus ya. Ya Roh Kudus berhembus. Ya Roh Kudus berhembus. Ya Roh Kudus berhembus. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan rohmu membawa kuasamu. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan rohmu membawa kuasamu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan rohmu membawa kuasamu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Penuhilah kami, urapilah
kita berdoa. Biarlah Roh Kudus berhembus mengurapi kami semuanya. Engkau sudah ada diam dalam hati kami, memberi kami kemampuan untuk mentaati, menuruti tuntunan-Mu. Memberi kami kemampuan menghormati keberadaan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam keseharian kami. Kami komitmen untuk selalu berbicara, memberi tempat ruang yang sangat cukup besar untuk Roh Kudus berkarya. Memberi tempat yang cukup Roh Kudus menguasai hidup kami. Pikiran jiwa kami, pikiran perasaan kami dapat Engkau kuasai. Tuntunan-Mu menuntun kami sehingga kami menjadi umat yang berkemenangan memuji Tuhan, yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Roh Kudus kalau ada saat ini anak-anak-Mu dengan masalah-masalahnya yang berat. Berilah mereka punya pengalaman rohani, iman percayanya bisa bertemu, berbicara dengan Roh Kudus. Merasakan jamahan, merasakan penyertaan, bahkan merasakan pertolongan Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Berkatilah roti dan anggur di atas meja ini. Tuhan memberkati untuk menjadi makanan dan minuman yang memberkati. Sementara anggota jemaat akan maju ke depan mengambil roti perjamuan ini. Di sini hamba berdoa untuk pelayan perjamuan yang berhalangan ada tugasnya. Tuhan kiranya melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami siap terima perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, nanti bisa bergiliran maju ke depan, ya, ambil di sini. Ya. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sudah berikan roti, masuk penyembahan. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Bapak Ibu, saudara kasih, diingatkan oleh firman Allah sebelum terima sakramen perjamuan kudus, ujilah dirimu sendiri. Tuhan mau kita menguji diri kita. Dan apakah makna dari perjamuan kudus? Roti perjamuan melambangkan tubuh Kristus.
Kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Tuhan mau perintahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus saling berdamai, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendoakan, saling menolong, saling menghormati. Masih banyak lagi kata saling yang kita perlu kerjakan sebagai penjabaran dari hidup kasih kepada sesama manusia. Mari Bapak Ibu lakukan kebenaran firman Allah. Anggur perjamuan juga melambangkan darah Kristus. Kehidupan darah Kristus yang telah menebus dosa kita. Biarlah menjadi sumber kehidupan yang ilahi. Yang memberkati hidup rohani kita. Pastikan sepanjang waktu ke depan dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu hidup barunya dinyatakan sebagai satu kesaksian. Mari kita siap di malam perjamuan kudus. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia setelah minum mengambil cawan itu dan berkata, inilah tubuhku, inilah cawan perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Haleluya. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Yesus, makan roti perjamuan dengan percaya. Dalam nama Yesus. Sambil kita memamah roti perjamuan perlahan-lahan. Bila Roh Kudus mengurapi kita, menolong kita. Bila ada saatnya kita berkorban untuk melakukan firman Allah. Untuk menyangkal diri, untuk menyalibkan diri kita di dalam perkepatuhan pada firman Allah. Biarlah kita kerjakan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh. Angkat cawan anggur. Bukankah cawan anggur yang dicurahkan, yang untuknya kita mengucap syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus minum anggur perjamuan dengan percaya. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kami puji. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Roh Kudus, ajak kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala hormat bagi nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
oleh bilung-bilung Yesus. Kami disembuhkan. Firman-Mu berkata, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilungnya kamu disembuhkan. Hamba berdoa, bila ada tubuh jasmani anak-anak-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, kuasa-Mu, penyembuhan-Mu terjadi. Jamah, bila ada anak-anak-Mu yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, Tuhan tolonglah, Engkau penguasa, dokter di atas segala dokter. Tuhan beri iman percaya kepada para orang tua yang anaknya sakit, supaya rajin mendoakan, berdoa, memberkati tubuh anaknya sembuh dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan, baik jantung, paru-paru, semua organ dalam tubuh kita sehat di jamaah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa ini dan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita beralih doa kita. Kita dengan sehati mendoakan ulang tahun anggota jemaat Tuhan. Berkatilah Tuhan untuk ulang tahun daripada Ibu Lydia Limyewa, Bapak Suroto, anak Rahel Jane. Tuhan berkati mereka dengan Mazmur 91 ayat 16 dan Amsal 3 ayat 16. Beri mereka selalu hidup rohani yang baik. Berkat jasmani menyertainya. Anak-anak Tuhan yang ikut mendoakan, berkat masing-masing datang atas umurnya, kesehatannya. Juga ulang tahun pernikahan pasangan Bapak Yosua Suwarto dan Rita Tapi. Ulang tahun pernikahan yang ke-29, Tuhan tolong mereka. Memberkati rumah tangga, memberkati kesehatannya dan memberkati kehidupannya. Dipakai Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapak, sebentar kami akan memberi persembahan buat pekerjaan-Mu. Berkatilah pekerjaan anak-anak Tuhan, usahanya, dagangnya. Tuhan beri mereka mengandalkan Tuhan. Beri mereka mengucap syukur. Beri mereka selalu hikmat untuk mengelola pekerjaannya. Bahkan memberi kesehatan kepada mereka. Menjadikan mereka alat Tuhan untuk memuliakan Allah. Memenang jiwa-jiwa. Di antara mereka ada teman-teman kerja yang stres, yang putus asa, yang patah semangat. Tuhan pakai anak-anak Tuhan bercerita tentang kasih Yesus. Dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari segala suku dan bahasa, semua kaum dan pulau-pulau ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan, Kaulah Tuhan. Ku sembahkan, haleluya, haleluya, ku sembahkan, Kaulah Tuhan. Tuhan kau baik, kasih setiamu selamanya. Bagi jemaat yang sudah menerima persembahan, silakan untuk bangkit berdiri. Kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari segala suku dan bahasa, semua kaum dan pulau-pulau ku sembahkan. Haleluya, haleluya, ku sembahkan, Kaulah Tuhan. Ku sembahkan, haleluya, haleluya, ku sembahkan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Tuhan baik. Sebelum doa berkat, Bapak Ibu yang ada permintaan doa, dipersilakan angkat dua tangan ke atas dengan percaya. Haleluya. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Tuhan tambahkan roh berdoa, percaya dan mengimani dan berikan berkat-Mu yang terbaik menyertai pergumulan anak-anak-Mu. Engkau sudah berjanji kami tidak sendiri, Roh Kudus menyertai kami, menuntun, memimpin langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami satu hati terima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat yang terbaik dari Bapa di surga menyertai kita semuanya. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.